Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera buat para pemirsa Tonton TV yang berbahagia. Selamat pagi. Kesempatan kali ini saya sedang sendirian, nggak ada teman nih. Saya habis melakukan sholat taubat di malam hari ini. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan, maka salah satu upayanya itu dengan melakukan sholat taubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ketika melakukan sholat taubat ini, saya selalu belajar untuk mengondisikan segala sesuatunya. Jadi harus dipersiapkan sebelum melakukannya, seperti itu. Para pemirsa Kang Toge TV yang berbahagia dimanapun berada, salam sejahtera, sehat selalu. Jadi ketika kita melakukan sholat malam itu, kita harus mengondisikan diri, baik secara dohir, baik secara batin. Dengan apa tentunya? Dengan niatnya dengan sepenuh hati, supaya segala sesuatu amaliyah, suatu beribadah itu nilainya bisa menjadi istimewa tatkala kita menghususkan diri dengan niat yang istimewa, seperti itu. Jadi fadilahnya ketika kita sering bangun malam, kita sering melakukan sholat taubat, itu adalah untuk pembersihan diri. Jadi kalau untuk sholat 5 waktu itu memang sudah kewajiban untuk mengukurkan kewajiban kita, melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi amaliyah sunnah ini terkadang tidak kita sadari, justru itu adalah suatu amaliyah yang istimewa. Memang kalau secara kita memandang secara ma'rifat, yang orangnya namanya sholat itu tidak mengharapkan suatu apapun, itu memang harus benar-benar lillah tanpa pamrih. Karena segala sesuatu itu sifatnya adalah kemakhlukan. Ketika kita bangun malam melakukan sholat tahajud, di sebuah hadis Bukhari Muslim yang diterangkan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad, barang siapa bangun malam dan mau melakukan sholat tahajud, niscaya akan masuk surga. Barang siapa yang sering menyambung silaturahmi kepada siapa saja, dan juga istilahnya sering menjalankan amaliyah kepada sesama, kepada pribadi, baik secara pikiran, secara harta, secara tenaga, itu memang luar biasa. Itu suatu kewajiban yang luar biasa kalau kita bisa melakukan dan istiqomah. Tapi kalau kita sebagai insan yang lemah ini, yang fakir ini, yang selalu berbuat kesalahan, yang selalu terkadang menentang hati nurani, tidak taat dengan prinsip kebenaran dalam hati, kejujuran dalam hati, jalan yang lurus, ya ini salah satunya dengan amaliyah. Seringlah bangun malam, entah nanti panjenengan lakukan sholat taubat atau sholat hajat atau sholat tahajud, intinya adalah untuk pembersihan rohani, seperti itu. Jadi saya hanya berbagi, dan itu monggo dilakukan boleh, tidak pun juga tidak apa-apa, saudara-saudara Kang Toge TV yang berbahagia. Jadi ada baiknya untuk selalu mempersiapkan diri sebelum menghadap Allah secara khusus dengan mengondisikan diri. Dengan apa? Dengan tentunya membangun ketenangan rasa, baik secara dohir ataupun secara batin. Seperti itu. Karena ini adalah kesiapan ini sangat penting. Kalau kita tidak persiapkan segala sesuatunya, nanti ibadah kita juga menjadi ibadah yang kurang sempurna, seperti itu. Karena ada baiknya untuk selalu mempersiapkan diri sebelum menghadap itu. Yang pertama adalah kita harus menjaga badan dari
tindakan-tindakan buruk tentunya, karena tindakan buruk ini terkadang kita tidak menyadari. Secara dohiriyah mungkin kadang kita tahu, tapi secara batiniah ini sangat lembut, kadang kita tidak menyadarinya. Dan yang kedua adalah usahakanlah pikiran untuk selalu tenang. Nah ini yang susah, terkadang pikiran kita itu kacau dihadapkan dengan segala suatu permasalahan dalam kehidupan, entah itu dalam ekonomi, dalam istilah mencari nafkah rezeki. Itu membuat terkadang kita ini tidak tenang, tidak nyaman karena terbebani dengan hal-hal seperti itu. Makanya kita harus bisa selalu bersikap untuk tenang. Bagaimana caranya? Ya kita pasrahkan segala sesuatu itu adalah hak Allah. Semuanya adalah hak bagi Allah yang menentukan suratan nasib dan takdir kita sebagai hamba. Kita jalani semampuan kita saja. Kalau memang itu berat, nggak usah dipikir, lepaskan, letakkan permasalahan itu dengan apa? Dengan selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta, memohon agar selalu tersirami kalbu kita dengan cahaya-cahaya nurullah yang menjadikan terang hidup kita, menjadikan terang pikiran kita, sehingga kalbu ini juga terang. Kita selalu berdoa untuk selalu mendapatkan nurullah, Nur Muhammad. Jadi dengan Nur Muhammad kita akan mendapatkan cahaya petunjuk, cahaya kerasulan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, supaya kita selalu senantiasa menjadi hamba-hamba yang baik kepada Tuhan Sang Pencipta alam, dan juga kita bisa meniru daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kita harus menghilangkan keinginan yang kurang baik di dalam diri kita. Itu terkadang timbul nafsu keinginan, dan itu macam-macam. Yang namanya nafsu keinginan itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Kalau yang baik ya kita ya sah saja untuk kita gapai atau kita kejar cita-cita. Misalnya kita berkeinginan menyekolahkan anak kita supaya menjadi orang hebat dan menjadikan anak soleh, istilahnya bisa berbakti kepada kita selaku orang tua, itu nggak apa-apa. Nafsu ingin memiliki sesuatu yang bermanfaat itu baik, nggak apa-apa. Tapi ketika kita punya nafsu yang kurang baik, dengan pikiran-pikiran yang buruk sehingga menimbulkan nafsu yang buruk, ya kita harus berusaha untuk mencegahnya atau mengendalikannya. Dengan apa? Dengan membangun kesadaran, ketenangan selalu dalam kalbu kita. Dengan apa? Dengan kita harus sering mengasuh jiwa. Dengan apa? Dan ketenangan dan dalam setiap keadaan. Dan mengasuh jiwa ini kita membangun ketenangan supaya jiwa kita itu tidak resah, tidak galau di dalam menghadapi suatu permasalahan hidup, sehingga kita terus berjalan di jalan kerohanian. Maka nikmatlah terasa kehidupan kita ketika kita sering menyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dekat dalam keadaan apapun, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan menguji umatnya yang tidak mampu untuk menjalani ujian itu. Allah sudah mengukur segala sesuatunya, sudah disesuaikan dengan diri kita seperti itu. Jadi dengan kita selalu menerangi diri kita, dengan selalu menerangi dengan nurullah. Supaya apa? Karena nurullah ini adalah hidup kita. Jadi kalau hidup kita ini sudah terang, terangnya pikiran, terangnya kalbu, terangnya jasad, semuanya akan menjadi terang. Maka niscaya kehidupan kita akan tertuntun oleh Sang Maha Pencipta ini tadi, dengan selalu menerangi baik dari secara dohir ataupun secara batin, seperti itu sedulur. Dan tentunya dengan terangnya hidup kita ini, dengan terbukanya kesadaran ini,
kita di dalam sehari semalam kita harus selalu belajar. Dalam 24 jam sehari semalam kita harus belajar bagaimana caranya untuk menjaga kesadaran kita untuk selalu terang di dalam nurullah kita, di dalam nur Muhammad kita. Ya, salah satunya dengan bangun malam seperti ini. Dengan kita bangun malam, ya, dengan kita sholat malam, entah itu sholat tobat atau sholat tahajud, monggo silahkan. Yang penting niatkan diri untuk menyambungkan roh rasa nur hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu para sedulur, isian pagi ini sebentar lagi juga sholat subuh. Terima kasih pemirsa Kantor TV yang berbahagia. Kalau ada kurangnya mohon maaf, karena saya juga fakir ilmu, saya juga masih belajar, banyak kekurangan. Makanya di channel Kantor TV ini saya akan menyampaikan sesuatu apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya jalani. Semoga panjenengan bisa mengambil ibrahnya atau manfaatnya. Kalau memang tidak bagus atau tidak baik menurut Anda, skip, tinggalkan saja, nggak apa-apa. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung itu mati.